Bingung mau ikut program MBKM yang mana? Nggak pengen coba nih kuliah 1 semester di 300 kampus ternama di dunia? Ketemu sama opa-opa Korea? Atau makan coklat yang enak banget di Belgia? Pengen? Penasaran? Yuk tetap di Cakraloka. Selamat datang di Cakraloka, Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation bersama saya, Feby Henuk, host Cakraloka. Kita akan berbincang santai saat ini terkait apa? Apa itu student mobility, international student mobility. Apa itu sesuatu yang menarikkah atau bagaimana? Telah hadir nih bersama saya. Selamat datang, Halo, Pak Naban. selamat datang Bu Fe. Akhirnya ya setelah sekian purnama kita punya waktu bersama untuk diskusi satu frame ya. Udah biasanya di belakang kamera, sekarang ada di frame yang sama. Oh iya, Cakramania Pak Naban ini adalah tim pengembang hubungan internasional, kantor hubungan internasional Universitas Negeri Malang. Jadi tentu saja kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan internasional. Itu kata kuncinya ya. International gitu. Apa saja sih yang internasional itu? Terus tadi kalau sudah saya sampaikan tadi Pak Naban ada student mobility gitu. Apa itu student mobility? Jadi memang sekarang untuk mahasiswa itu memang karena untuk dituntut kita supaya berperspektif internasional, UM ini juga Excellence in Learning Innovation ya. Jadi mahasiswanya itu kalau bisa juga berwawasan internasional selain dosennya pastinya. Jadi banyak program-program yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan student exchange, entah 1 semester, entah 1 tahun, itu di kampus-kampus luar negeri. Jadi apakah bisa disamakan student exchange itu ya student mobility atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya sama saja. Cuman kalau exchange itu berarti ada yang dari sana ke sini gitu. Oh, Tapi gitu. ini kita fokus nanti yang dari UM bisa belajar di kampus luar negeri. Oke, kalau begitu ada program apa saja terkait student mobility? Sebenarnya ya, adik-adik sekalian, student mobility itu sekarang banyak sekali programnya. Jadi kalau memang kalian buka mata, buka telinga untuk informasi itu ya, ada banyak beasiswa untuk kalian bisa mendapatkan kesempatan belajar 1 semester di luar negeri tanpa mengurangi semester kalian di sini. Jadi itu bisa diakui pelajaran yang kalian di sana dengan dikonversikan dengan mata kuliah di UM. Jadi nggak perlu molor kuliahnya dan itu ditanggung. Jadi harus banyak-banyak sih informasi. Apa sih enaknya studi di luar negeri itu Pak Naban? Mungkin bisa kasih pengalaman, kan Pak Naban udah sering nih ya, udah juga pernah studi di 4 negara yang berbeda begitu. Apa sih enaknya studi di luar negeri? Jadi dengan kita sebenarnya belajar dari budaya yang berbeda, itu bisa membuka perspektif kita secara luas, lebih luas lagi. Jadi mungkin kalau ada masalah ekonomi, kita sebagai orang Indonesia dan di lingkungan Indonesia, kita bisa memberikan solusi hanya satu perspektif saja. Tapi pada saat kita mungkin bergaul dengan orang Amerika, atau mungkin orang Belgia, atau mungkin Perancis, atau mungkin di Malaysia, atau di Jepang, nanti kita dapat pembelajaran baru, perspektif baru nih untuk bisa menemukan solusi dari masalah apapun, seperti ekonomi contohnya, atau apapun nanti mungkin teknik atau sastra, bisa saja. Selain itu mungkin networking ya Pak Naban, saya yakin Pak Naban punya teman kancah internasional yang luar biasa banyaknya ya. Kalian bisa mendapatkan kesempatan itu, perspektif kalian bisa berubah, bisa lebih luas, jaringan juga pastinya lebih luas. Jadi pada saat kalian lulus itu kalian udah lebih siap untuk bisa terjun ke dunia kerja bidang masing-masing. Nah, ada berbagai macam program apa saja sih Pak dalam student exchange ini? Jadi sebenarnya banyak ya, sekarang semua kampus saya rasa di Indonesia juga sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan
taraf internasionalisasi kampus mereka, baik dari dosen pun juga mahasiswa. Untuk mahasiswa, setiap prodi atau fakultas biasanya juga punya kerjasama antar universitas, jadi nanti itu bisa dimanfaatkan. Biasanya juga ada beasiswanya. Kemudian kalau mau yang student exchange ke Eropa itu bisa 1 semester atau 1 tahun, itu ada namanya program Erasmus tuh. Erasmus, International Credit Mobility. Kalau itu memang student exchange, jadi nanti mahasiswa yang lolos gitu ya belajar di salah satu kampus di Eropa, kemudian nanti ada mahasiswa juga yang di Eropa belajar di kita, dan itu semuanya tercover. Tercover ini apa Pak? Tercover Beasiswa, jadi mulai tiket pesawat sampai biaya hidup semuanya di cover. Nah, ya kalau jadi kalian intinya bisa, tinggal belajar aja. tinggal belajar aja. Tapi ya yang perlu perlu digarisbawahi juga, belajar kalian akhirnya juga mengenal bagaimana lingkungan akademik di luar negeri yang pastinya berbeda dengan Indonesia. Itu yang kalian juga akan lebih memperkaya khasanah akademik kalian. Kemudian ada beasiswa lagi, itu dari Belmawa, itu juga ada ICT, International Credit Transfer. Selama 4 tahun ini kita dapat beasiswa, jadi kita selalu mengirimkan. Hanya untuk tahun ini memang karena pandemi ya, itu online. Tapi itu semuanya di cover. Jadi tuition fee yang harus dibayar di universitas sana, dan juga kalian diberi biaya hidup. Jadi dapat beasiswa, itu gantinya uang pulsa lah ya. Terus ada program saat ini, baru tahun ini pertama kali dari LP kerjasama dengan Kemdikbud dan LPDP. Jadi kalau biasanya kan mengirim mahasiswa karya siswa untuk sekolah master atau S3, ya. Sekarang nggak ada yang student exchange khusus nih ke 300 top university di dunia. Wah, nama programnya apa itu Pak? ISMA namanya, ya. Indonesian International Student Mobility Awards. Tahun ini kita tahun pertama. Tahun pertama untuk bisa bergabung di ISMA ini kayaknya menarik ini ya, ISMA ini ya. Maksudnya program pertama tadi yang Pak Naban sampaikan bahwa ini adalah program pertama untuk student. Untuk student. Kuliah 1 semester. Untuk orang Indonesia yang statusnya adalah student, begitu. Kalau yang selama ini kan pasti yang sudah lulusan gitu ya, sudah lulus S1. Nah, ini yang masih sekolah gitu. Nah, kemudian untuk bisa bergabung dengan ISMA ini apa saja yang harus disiapkan? Andai kan ada saya mahasiswa begitu, saya mau ikut nih program ISMA nih Pak. Tapi untuk tahun ini apakah sudah selesai ataukah masih ada ataukah bagaimana Pak? Tahun ini kita kemarin baru seleksi proses pertama kali ya, itu mengirim hampir 1.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia, itu ke 300 top perguruan tinggi di dunia. Ini lagi proses, ada yang mulai berangkat, ada yang masih menunggu visa, jadi kayak gitu. Dan kebetulan tahun ini UM mengirim 11 yang lolos ya, karena tahapannya banyak itu, dari mulai di prodi, kemudian di universitas, kemudian nanti juga ada tes wawancara dan esai di pusat dari LPDP. Itu kita tahun ini 2021 UM berhasil mengirimkan 11 mahasiswa ke 11 perguruan tinggi tersebar di seluruh. Wow, 11 orang ini Pak ya. Apakah semuanya dari jurusan bahasa Inggris ya Pak? Enggak dong pastinya. Enggak ya? Enggak. Oh, dari jurusan apa saja Pak? Dari Wah, ini jurusan, luar biasa ini ya. Ya, dari jurusan, kalau ini saya harus melihat catatan ya. Karena saya sudah agak lupa. Nah, dari Fakultas Ilmu Sosial ada namanya Meganagata Rosbella. Itu jurusan geografi tidak salah, itu ke University of Glasgow di Skotlandia. Kemudian ada Nadia Karima Maula, itu ke NTU, Taiwan University. Nanyang Technological dari Singapura. Nanyang. Di Singapura. Cuman untuk Singapura karena masih lockdown, akhirnya ditunda Januari berangkat di semester berikutnya. Itu dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada memang paling banyak sih tahun ini 6 orang dari sastra Inggris. Itu ada Gabrielia ke KU Leuven Belgia. Kemudian ada Dedi dari
Fakultas Bahasa Inggris juga, Pendidikan Bahasa Inggris, itu ke Pompo Fabra Barcelona, Spanyol, ada Haidir, Kepala Ki University Olomouc di Republik Ceko, kemudian ada Aulia Rahma dari Sastra Inggris ke University of Padua, Italia. Kemudian ada Ahmad Ali Mahfud yang kebetulan juga penerima bidik misi, jadi bisa, semua bisa ya. Itu dari bahasa Inggris juga ke University of Granada, Spanyol. Ada Sarai ke University of Limerick, Irlandia. Kemudian ada Praisela dari Fakultas Teknik, itu ke University of Granada juga, ke Spanyol. Intanta Erlianungka dari Fakultas Ekonomi ke Middle East Technical University di Turki. Itu seperti ITB-nya Turki itu. Kemudian ada Muhammad Sulaiman Sugiarto ke University of Brunei Darussalam. Nah, Cakramania, jadi jangan pernah berpikir yang bisa berangkat itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Sastra gitu Pak ya. Enggak, semuanya punya kesempatan yang sama. Tidak mengenal level, tidak mengenal apapun, yang pasti Anda adalah mahasiswa aktif yang tentu saja semester 4 atau berapa? 7 ya? 4 sampai 7 ya Pak ya? 4 sampai 7 Anda boleh mengikuti kegiatan ini, dan menurut saya ini positif banget. Saya andaikan kembali jadi mahasiswa mungkin yang pertama apply kali ya untuk itu. Nah kemudian Pak, informasi kalau sekarang itu berarti udah selesai ya? Udah nggak bisa daftar lagi ya? Enggak, tapi sekarang lagi di universitas, nanti ini sudah mulai penjaringan karena nanti Maret itu berarti sudah harus ada aplikasi, dibuka aplikasi secara nasional. Gitu, dan itu emang rekomendasi harus dari universitas ya. Oleh karena itu nanti di universitas ya mulai bulan depan ini harusnya sudah mulai. Jadi mulai ada seleksi di prodi dan di fakultas nantinya. Karena mau tidak mau, karena harus ke 300 top university ranking ya di dunia. Jadi bahasa Inggrisnya memang harus minimal itu yang pertama ya. Itu kalau TOEFL 550 atau sekarang ada IELTS itu paling aman 6,5. Tapi kalau kamu pengen ke University of Columbia atau mana gitu ya, kamu harus minimal 7 lah. Nggak bisa dengan 6,5 gitu. Atau sekarang ada namanya juga Duolingo test nanti dijaring siapa yang sekiranya pada saat TKBI, tes kemampuan bahasa Inggris ya, harusnya dalam bulan September ini mahasiswa semuanya. Jadi jangan anggap remeh, itu menjadi tiket kalian untuk bisa terseleksi di program ISMA. Untuk supaya nanti kita universitas. Itu perlu, artinya ketika mereka ikut tes TKBI itu, apakah mereka memang berniat atau enggak, bagaimana, itu semua wajib. Semua wajib. Semua dari wajib. situ baru nanti di ranking begitu ya Pak? Dari situ di ranking. Sebenarnya kita pilih yang sekiranya ada di atas 500 gitu ya. Kita nanti akan coach untuk disiapkan untuk supaya ikut seleksi ISMA di tingkat nasional. Kapan sih Pak tes TKBI ini kira-kira? TKBI harusnya bulan-bulan ini, September, Oktober ini. Jadi be prepared. Cakramania jangan lupa ya, belajar, dipersiapkan. Yang mau ikut tes TKBI disiapkan, siapa tahu 550 loh bisa ikut program ISMA dan punya kesempatan untuk keliling dunia ya Pak ya. Dan karena nanti seleksi ISMA-nya harus pakai sertifikat asli yang TOEFL atau IELTS, itu mahal kan? Benar. Itu akan dibiayai kampus. Kalau tes UKBI kalian bagus. Jadi benar-benar istilahnya tinggal belajar, tinggal siapkan diri, kemampuannya disiapkan gitu ya, mental prestasi itu harus disiapkan. Harus punya sesuatu memang. Gitu ya, untuk bisa ikut ini. Yang pasti nggak ada ruginya itu, Cakramania. Ayo semangat ikut ya Pak ya, ikut program ini ya. Nah kemudian selain itu Pak, kan kita terkadang mahasiswa itu ya pasti nggak punya, karena tidak punya pengalaman, itu tidak tahu bagaimana cara belajar di internasional gitu, maksudnya di negara lain gitu. Itu Pak Nabon punya tips dan trik nggak supaya mereka juga dari awal ini menyiapkan mentalnya gitu, harus bagaimana, bukan hanya sekedar punya kemampuan bahasa Inggris kan Pak, tapi kan harus punya memang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, kemampuan-kemampuan lain itu apa saja sih Pak yang harus disiapkan?
Yang pastinya memang berbeda ya kuliah di luar negeri. Mungkin adik-adik bisa melihat YouTube mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang keluar di luar negeri, itu memang lebih berat ya perjuangannya. Jadi yang tidak kenal menyerah dan tidak bisa sistem kebut semalam yang kalian bisa aplikasikan di sini, tiba-tiba lulus ujian gitu. Kalau di sana tidak bisa. Jadi kalian harus siap kalau di sana itu belajar itu harus memang 1 bulan, 2 bulan sebelumnya sudah dicicil. Jadi kayak untuk bisa sampai lulus ujian, karena untuk jadi istilahnya duta ya, nanti kalau kalian sudah dapat beasiswa ini semuanya di cover, kalian akan menjadi duta Indonesia, duta mahasiswa Indonesia juga. Pak, Jadi kalau di sana kan, kalau di sini kadang-kadang nggak masuk kuliah berapa kali itu dosennya udah mulai tanya-tanya, kamu di mana kok nggak masuk? Di sana ditanyain juga nggak Pak? tergantung balik dosennya dan tergantung kampus dan negaranya. Gitu ya? Ada beberapa kampus itu kalau di Eropa mungkin ini absen tidak begitu penting, karena kalau kelas-kelas besar itu ada berapa ratus orang gitu ya. Iya. Tapi bisa dipastikan pada saat perkuliahan kalau kamu nggak ikut kuliah, kamu akan ketinggalan. Jadi memang akhirnya yang datang ke kuliah itu benar-benar yang memang ingin cari ilmu, Iya. gitu. Udah niat, jadi sudah punya kemandirian dalam Iya, belajar benar. ya. Itu juga kunci yang penting. Jadi kalau buat Cakramania yang pengen ikut program ISMA ini, kemandirian belajar itu harus disiapkan dari sekarang. Jangan hanya sekedar ingin ikut program apapun ya Pak, tapi kemandirian itu adalah salah satu kunci orang sukses begitu. Baik, terima kasih loh Pak Naban udah menjelaskan Sama-sama. tentang informasi terkait ISMA atau Boleh mungkin promosi boleh nggak? dong, Oke, boleh. oke. Silakan Pak. Jadi buat adik-adik sekalian nanti ya, yang ingin tahu kehidupan sehari-hari dan perkuliahan mahasiswa ISMA UM selama 11 minggu ke depan, karena kita ada 11 orang nanti ya, itu pantengin aja di IG-nya OIA UM. Karena nanti ada IG takeover oleh mahasiswa-mahasiswa ISMA, dan juga ada IG live. Jadi nanti kalian pada saat weekend gitu, setelah IG takeover selama seminggu, kalian tahu keseharian mereka seperti apa, kalau mau belanja gimana, kalau di Republik Ceko sekolahnya gimana, naik apa ke kampus, kemudian diskusi dengan dosennya seperti apa, teman-temannya kayak gimana. Itu kalian bisa pantengin tuh IG takeover oleh mahasiswa-mahasiswa ISMA. Ada di Spanyol, ada di Irlandia, ada di Skotlandia, di Belgia. Kemudian kalau mau tanya-tanya nanti pada saat akhir minggu, akhir pekan, mereka akan IG live. Kalian bisa tanya tuh. Oke, bisa saja tanya yang mulai dari yang remeh-temeh. Apapun. Bawa mie instan apa nih gitu Boleh, ya? boleh, Bawa buku semuanya. enggak? Bawa apa yang harus dia persiapkan gitu Susah Pak ya? nggak sih kuliahnya? Seru nggak sih? Kemana-mana kangen beca atau kangen gojek gak sih Ya, di sana gitu ada nggak ya? sih Gojek, GoFood gitu? Oke, terima kasih Pak Naban. Itu Cakramania beberapa penjelasan terkait program-program student mobility, salah satunya adalah ISMA. Pak Naban, sebelum mengakhiri sesi Cakraloka pada saat ini, silakan Pak Naban untuk mungkin ada closing statement untuk Cakraloka saat ini, silakan. Iya, buat adik-adik sekalian, gunakan waktu kalian pada saat menjadi mahasiswa sebaik mungkin. Jadi ikuti program apapun, dan ISMA sebagai salah satu, atau ICT ataupun Erasmus, itu membuat kalian menjadi lebih kaya dan kalian siap. Jadi pada saat lulus gitu ya, CV kalian itu pasti bisa berguna. Jadi ilmu-ilmu yang kalian dapat tidak hanya serta-merta ilmu di jurusan, tapi soft skill, menanggulangi masalah, problem solving, dan lain-lain, itu memang harus diperkaya dengan pengalaman. Dan pengalaman itu bisa didapat dari ikut kegiatan seperti ISMA atau ICT atau Erasmus, ICM, dan lain-lain. Terima kasih Pak Naban sudah hadir, sudah mau menyampaikan informasi yang sangat penting untuk Cakramania di Cakraloka pada saat Sekali ini. Ibu Feb bisa sharing dengan adik-adik Ya. nanti buat motivasi. Oke, jangan kapok ya, tetap datang lagi ke sini lagi dengan Pastinya. topik-topik yang berbeda, yang menarik, yang informatif untuk Cakramania. Baik, inilah Cakraloka hari ini. Perluas cakrawala pengetahuanmu bersama program ISMA 2022
Persiapkan dirimu dari sekarang. Inilah Cakrawala.